Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat, usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jikalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya sholat. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri. Baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Jadi kita boleh menikmati itu. Salah kalau enggak. Ingat, hati-hati dengan perkataan yang salah. Orang banyak menganggap zuhud. Tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja, Deden. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Rasulullah SAW juga sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang benci, dan itu bukan masalah. Benci ke kita tidak ada masalah. Yang bahaya itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti ada yang tidak suka dan bukan masalah kita. Yang paling penting kita berusaha agar. Bayangkan kalau kau sebarkan 1 konten dakwah, 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan, itulah sedekahmu. Itu apa sedekah? Untuk apa posting-posting yang tidak ada faedah untuk kehidupan akhirat kita? Dan demi Allah, semua postingan-postingan yang berhalangan dengan agama, maka kita akan tanggung jawab dunia sampai akhirat. Nah, itu agak berat. Ketika kita tobat masih beredar itu yang tidak beres, maka selama itu dapat kiriman dosa. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu kalau dapat video-video pendek ceramah, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, orang balas kita katakan so alim loh, tidak ada urusan, yang penting sebarkan aja. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang akan menolong kita dalam kubur. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. A'udzu bikalimatillahi tammah من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة